Karyawan BUMN di Indonesia juga banyak yang telah mengikuti program pelatihan ESQ, Emotional Spiritual Quotient, yang bertujuan agar mereka memiliki spiritual baru dalam bekerja dan berbisnis. Yang ketiga, mencegah kecurangan dan skandal dalam berbisnis. Bisnis yang curang sebenarnya dapat dicegah dengan dan diberantas jika terdapat kebijakan politik, organisasi ataupun negara yang tegas. Strategi penanggulangannya komprehensif, sistematis dalam preventif, represif maupun detektif. Selanjutnya, pentingnya membuat pedoman perilaku dan kebijakan perusahaan. Unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan dalam merancang dan mengembangkan sebuah pedoman kebijakan perusahaan yaitu: 1. Kejujuran. Pertama yaitu kejujuran, persaingan, kerahasiaan dan informasi, pengendalian gosip, saling menghormati, anti diskriminasi, kerja paksa, pekerja anak-anak, upah dan tunjangan, bebas dari penganiayaan, produk yang aman dan sehat, lingkungan kerja, lingkungan sekitar sumber daya perusahaan, lingkungan perusahaan dan asas kepatuhan. Kejujuran merupakan fungsi utama yang sangat selektif untuk membangun kepercayaan dalam melakukan suatu bisnis. Sedangkan persaingan, setiap perusahaan pasti mempunyai pesaing. Makanya dari itu kita harus membuat prinsip-prinsip persaingan pasar bebas menurut hukum persaingan yang berlaku. Jadi kita tidak boleh melanggar norma-norma yang berlaku. Kerahasiaan dan informasi. Perusahaan menghormati kerahasiaan individu dan hukum-hukum yang terkait dengannya. Dilarang menggunakan informasi rahasia atau yang mempengaruhi harga. Jadi kita menjaga kerahasiaan perusahaan dan informasi. Dampak ya? Mbak Nur reaksi. Jadi ini menurut tambahkan seorang karyawan harus menjaga rahasia suatu perusahaan. Jika seorang karyawan keluar dari perusahaan tersebut terus melamar kerja ke perusahaan lain, pastinya perusahaan tersebut kan pasti pengalaman kerja. Terus di mana rahasia itu akan diberikan ke perusahaan lain atau masih bisa? Terus bayar Aku tadi itu melihat kata break gitu ya. Apa arti dari kegiatan nggak dikasih? Untuk pertanyaan pertama Mbak Ririn, itu dampak apabila etika itu akan dijawab oleh Sri Widodo. Dampak bagi perusahaan itu apa? Tidak melakukan etikanya. Jika manajer tidak menjalankan etika bisnis dengan baik, mungkin perusahaan itu akan mengalami kesulitan dalam bidang produksi dan pemasaran. Karena manajer yang baik itu harus bisa
mencari lapangan pekerjaan dan bisa mengatur etika dia dalam mengelola sebuah perusahaan. Jika manajer itu dia tidak bisa mengelola dirinya sendiri atau etika dalam berbisnisnya, mungkin ya itu tadi perusahaan itu lama kelamaan akan mengalami kesulitan dan dampak yang paling negatif mungkin perusahaan itu bisa pilot atau bangkrut. Mungkin itu aja yang saya jelaskan. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu Mbak Nuryati tentang kerahasiaan. Mungkin ada yang menjelaskan? Mbak Sore? Tadi gimana pertanyaannya? Bila dia itu pindah kerja gitu, rahasia perusahaan lama itu disimpan atau diberitakan ke tempat kerja baru? Ya, yang menurut saya ya, kalau kita punya pengalaman dari perusahaan lama, terus kita keluar dari masuk ke perusahaan baru, kita harus menyesuaikan diri. Apa pengalaman yang dulu itu sesuai dengan dimasukkan ke perusahaan baru itu. Walaupun sesuai sih bisa, tapi kalau nggak sesuai kita tidak bisa memasukkan pengalaman yang dulu. Itu yang dari segi kerahasiaan. Kerahasiaannya bisa dibongkar ke perusahaan baru atau enggak? Misalkan cara membuat apa dibongkar ke perusahaan baru, misalnya seperti itu loh. Misalnya Mbak itu membuat sepatu, sepatu itu Biar lama Mbak kasih tahu saus apa enggak? apakah rahasia itu dibongkar ke pabrik sepatu yang Mbak Ida? Kalau menurut saya mungkin kalau kita tidak menyebutkan ibaratnya nama perusahaan atau apa, tapi itu merupakan informasi buat kita yang bisa disampaikan untuk menambah nilai plus kita itu hanya nggak masalah asalkan kita tidak membanding-bandingkan atau yang nggak baiknya gitu. Kalau mungkin dari nilai baiknya kita boleh lah kita lihat gitu. Cuma nggak semuanya misalkan mendetail gitu loh. Cuma kita ambil dari saja. Misalkan semua itu bisa menambah nilai plus kita, mungkin itu boleh gitu kan. Menurut Mbak, kita mau ketahuan tuh gimana, apa bisa ada permasalahan hukum atau tidak? Yang penting kita nggak pakai namanya gitu loh. Cuma mungkin tips-tipsnya doang gitu. Tapi kan itu kan ada nama perusahaan, banyak baiknya keluar dari perusahaan Honda, terus masuk lagi ke perusahaan Yamaha. Tapi yang Jikalau tidak menggunakan hak paten perusahaan, kalau tidak menggunakan hak paten perusahaan, misalkan Honda, saya karyawan Honda, saya keluar terus kerja di Yamaha, dia menjiplak misalkan model sasis Honda itu kayak gini, sedangkan sasis Yamaha itu kayak gini, dan menjiplak Yamaha ini digabung sama Honda. Jikalau dia tidak menggunakan hak paten perusahaan Honda itu, mungkin nggak ada masalah dalam kasus hukum ataupun di dalam pemerintahannya. Pertanyaan terakhir dari dari banyak ini dia banyak ini ya. Apa yang dimaksud dengan kredo? Ya. Kalau kredo ya menurut saya itu usaha perusahaan yang usaha perusahaan agar setiap karyawannya memiliki sikap dan perilaku yang menjadi basis terbentuk dan berkembangnya suatu etika yang tangguh. Maksudnya tentu dalam perusahaan itu masih memiliki sikap yang tangguh, maksudnya harus terjun secara ya kita untuk menumbuhkan etika bisnis kepada karyawan gitu. Sekian penjelasan dari kami kelompok 4. Apabila ada kurang jelasnya atau itu kita bisa belajar sama-sama lewat modul.
Atas perhatiannya terima kasih dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kita untuk semua. Terima kasih, Mbak. Mbak, ini ya. Aku di sini. Iya, ya, Mbak. Sini. 15 menit. Mbak ngomong mejek lagi. Iya, mejek lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak, nanti di next. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini saya Rina Susilawati, saya Rina Haridin, saya Rizka Novitasari, dan saya Nuryati. Ya, ada 2 lagi yang tidak hadir untuk hari ini, yaitu Mbak Tri Yuliati ya. Ya, dia ketalu, jadi tidak bisa hadir untuk hari ini. Sama satu lagi yaitu Kak Afendi Sahib Seba. Ya, ada tugas lain di luar. Ya, kami di sini mempunyai kesempatan untuk menjelaskan modul 7, yaitu strategi bersaing. Ada sebelumnya, Mbak? Kedua sebelumnya. Ini yang pertama. Strategi bersaing, inovasi, dan organisasi belajar. Untuk sub pertama, Mbak Rizka. Ya, strategi bersaing, inovasi, dan organisasi belajar. Strategi bisnis di era yang berubah. Yaitu di dunia bisnis kita menyaksikan bahwa perusahaan yang mengalami pasang surut. Banyak perusahaan belum masuk kategori Fortune 500 atau daftar 500 perusahaan terbesar di dunia. Namun tidak lama kemudian, perusahaan itu tersingkir dari daftar tersebut dikarenakan oleh perusahaan yang baru, yaitu derasnya arus globalisasi, liberalisasi perdagangan, perkembangan teknologi pesat, persaingan yang ketat telah mengubah cara atau strategi dalam bisnis. Situasi persaingan yang ditandai dengan dinamika tinggi oleh rekod di Oveni tahun 1994 disebut hyperconversation. Yang selanjutnya yaitu cara baru melihat keunggulan bersaing. Menurut Ricardo de Oveni menawarkan cara pandang baru dalam melihat keunggulan bersaing, yaitu 1. Setiap keunggulan akan mengalami out. Artinya sebab cepat atau lambat pesaing akan meniru bahkan mengunggulinya. Yang 2. Mempertahankan keunggulan bertahan lama. Berarti merugikan diri sendiri. Artinya perusahaan memberikan kesempatan pesaing untuk memperkuat diri. Yang 3. Tujuan dari strategi adalah meruntuhkan status quo, bukan mempertahankan keuangan lama. Dengan cara ini perusahaan akan selalu selangkah lebih dulu dari pesaing. Jadi prosesnya adalah menciptakan keunggulan, meruntuhkan keunggulan tersebut, menciptakan keunggulan yang lebih baru. Demikian yang seterusnya. Yang keempat, mengambil inisiatif dengan langkah-langkah pendek. Dan selanjutnya 4 arena persaingan. 4 arena bersaing dibagi menjadi 4, yaitu harga dan kualitasnya.
Yang kedua, waktu dan pengetahuan. Yang ketiga, wilayah kekuasaan. Dan yang keempat, sapu tebal. Dan selanjutnya, inovasi dan keunggulan bersaing.